guru itu bijaksana Ibu, jangan Ya. kemayu-kemayu gitu. Baik, Kemayu baik. kalau di luaran sana saja. Baik. Kita belajar untuk bijaksana. Baik. Kita mulai. Assalamualaikum. Kok kayak Ria Ricis ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sugeng enjeng. Gak bisa bahasa Jepang. Good morning. Ya, hari ini masih di seragam yang sama. Bukan sawah, Bu. Ini di sekolah. Ini belepotan, Cah. Deg-degan. Kayaknya udah berkali-kali kok ya masih deg-degan ya, Bu. Karena tadi dari awal Bu Tini sudah bilang tidak boleh kemayu, kita harus bersikap bijaksana. Ya, hari ini masih menggunakan seragam yang sama karena di hari yang sama pembuatan 2 kali video. 2 kali konten kalau kata-kata YouTuber yang profesional. Luar biasa. Kalau yang sebelumnya tadi itu yang konten yang lainnya itu bahas tata tertib, menekankan tata tertib. Sekarang kita bahas pengetahuan seputar COVID-19. Kenapa COVID. dikatakan COVID-19 ya, Bu? karena COVID itu corona. Iya. Corona bukan corona. COVID, corona, Virus disease 19 karena ditemukan tahun 2019, tepatnya di bulan Desember ya, Bu? negara sana, di negara luar. Akhir Desember ya. Kemungkinan di negara Sana nggak usah disebutkan, Bu, nanti kena penalti gitu. negara tetangga, tapi kita kena Imbasnya. dampak. Ya tidaknya kita ya, Bu, Ya, seluruh mungkin dunia. sudah takdir kita Ya. kena wabah itu sebagai pengingat kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Baiklah. Ini dan Umi berulang kali mengatakan jadi orang yang baik, Berusaha, menjadi lebih ya. baik. Tidak semua itu kita itu ya belum baik, tapi kita mau berusaha untuk lebih baik. 10 kebaikan Kita minimal 7 atau 8. 8, 9, 10 tidak memungkinkan karena kesempurnaan bukan. Milik yang di sana. Milik Ya, kita syukuri saja, nikmati saja diberikan wabah COVID untuk pengingat kita memperbaiki diri, Iya. mengingat kepada Tuhan kita masing-masing. lebih mendekatkan diri. Lebih memperbaiki diri untuk menjaga kebersihan, kesehatan, Iya. saling menolong sesama. Tapi juga harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Supaya kita tidak terkena virus. Virus. Maka perlu kita mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Yang terkena kita doakan semoga lekas sembuh, lekas membaik. Yang Amin. tidak dan semoga tidak. Tidak, kita Tetap diberikan jaga. sehat ya. Tetap menjaga diri, tetap jaga kondisi kesehatan tubuh, lingkungan, anak-anakku semuanya dan keluarga sehat selalu, semoga senantiasa diberi kesehatan. Baik Bu, kalau kita bahas tentang COVID itu pasti kan ada mungkin gejalanya, penyebabnya, disebabkan. Nah, sekarang kita bahas dulu gejala atau apa ya? Gejalanya dulu atau gejalanya dulu aja? Gejala, kalau ciri-ciri kita terkena COVID, tapi jangan panik ya. Secara umum demam, demam seperti biasa panas, Kayak orang flu ya, Bu ya, kayak mau. secara umum, terus badan terasa lelah, pusing, tenggorokan sakit. Tapi itu belum tentu terkena COVID. Karena Belum sebelum ada tentu. COVID juga Bu Tini pernah meriang seperti itu, panas, pusing, tenggorokan sakit. Tapi tidak ternyata hanya COVID. flu ya, Bu, flu Iya, hanya biasa. riang gitu. Jadi kita juga tidak boleh langsung panik ya, karena nanti kalau kita panik otomatis daya imun kita juga ikut turun. bahaya. Virus, semua virus tidak hanya corona itu mudah sekali menyerang tubuh-tubuh yang daya imunnya menurun. Makanya kita harus positive thinking thinking. supaya imunnya ikut naik. Kalau banyak pikiran, stres, panik, nanti imunnya ikut turun. Ikut turun. Virusnya mudah masuk dan itu tidak hanya corona saja. Itu ciri-ciri secara umum ya, Bu. Mungkin ada batuknya, kayak gatal di tenggorokan. Iya, Betul ya? itu secara Umum, tapi iya. belum tentu. Belum tentu. Kalau gejala serius Ya, itu sampai sesak nafas.
Nah itu Sesak baru sampai kita sesak perlu nafas, nyeri dada, ya. dan hilangnya kemampuan berbicara Juga ini dan bergerak. Nah, berbicara terus hilangnya kemampuan. Selain berbicara ini Bu, penciuman, indera penciuman juga nanti berkurang. Nah itu perlu segera- diwaspadai ya Bu, karena segera sudah ke dokter ya. diperiksa, tapi jangan panik dulu, belum tentu. Tapi kan kita harus mawas diri, harus apa ya, ya antisipasi. kalau memiliki gejala-gejala demikian, demam, pusing, tenggorokan sakit, sulit bernafas, sesak nafas, segera ke dokter. Nah, kita cek kesehatan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan takut ke dokter, jangan takut di diagnosis kena COVID itu bukan aib, Ya bukan itu sejenis penyakit, bukan aib. Tapi kalau bisa ya dijaga kesehatannya supaya tidak terkena COVID. Saya Betul. doakan semoga anak-anak saya, orang-orang di sekitar anak-anak saya, sekitar saya, teman-teman saya semuanya terhindar dari COVID. yang Nah, sudah terkena. cepat sembuh. Ya, kita doakan bersama-sama semoga negara kita lekas membaik Membaik sehingga aktivitas kembali berjalan seperti normal. sedia kala, normal. Ini bisa mengajar. Kita Ini juga. sudah kangen mengajar, sepertinya sudah lupa cara mengajar ya. Oh, tidaklah Mas. Kita nggak lupa, Ya. cuman memang rasa kangen untuk bertemu, bertatap cuman muka itu pasti ya Bu. Medianya Medianya beda. beda. Kalau dulu langsung saya ajar di depan kalian, sekarang Kita hanya bisa melalui virtual kayak gini ya, virtual bisa hanya online itu saja. Tapi ya kita harus menerima memang kenyataannya seperti ini, kondisinya seperti ini. Ya. karena tidak hanya SD kita saja, nah di luar sana ya, Iya. begini. Semuanya seperti ini. Imbasnya memang menyeluruh. Baik, itu tadi tentang gejala ya secara Secara umum. umum. Sekarang bagaimana Bu cara untuk mengantisipasi agar kita tetap sehat, terhindar dari entah itu COVID ataupun yang lainnya? Silakan Bu. Cara mengantisipasi ya sama, kalau kita ingin terhindar dari segala jenis penyakit, tidak hanya virus corona semuanya. Yang pastinya kita juga harus menjaga Kesehatan. dengan cara jaga kebersihan, sering mandi, pakai sabun ya, mandi Cuci anak-anak. tangan. Anak-anak kalau mandi berapa hari sekali? Kok berapa hari sekali? Berapa kali dalam sehari? Sehari. Kok berapa kali? Ini ya maaf. Kalau mandi berapa Berapa? kali Cah, sehari Cah? Minimal 2 kali. 2 kali ya, pagi dan sore. Setiap keluar dari rumah, kumpul dengan orang banyak, pulang ke rumah segera mandi. Pakai Segera mandi, terus baju-bajunya direndam, dicuci, dijemur, Jangan lupa cuci tangan. cuci tangan, pakai masker, Pakai masker. ya, hand sanitizer, jaga jarak. Walaupun kita nanti balik lagi seperti ini. Kita sudah insya Allah aman. Insya Allah amin. Mudah-mudahan saja kita berdoa. Kemudian makan makanan bergizi. Sayur dan buah. Yang tidak suka sayur hari ini wajib ini wajib Mulai bukan suka sayur. Makan sayur. Tidak boleh pilih-pilih makanan. Iya. Oh boleh pilih-pilih makanan, pilih yang sehat dan halal. Halal. Yang penting itu sehat dan halal. Yang tidak suka buah ini banyak ya, anak-anak sekarang tuh banyak yang tidak suka buah, Bu. Padahal buah itu enak, selain enak juga bergizi untuk sumber-sumber vitamin kekurangan Makan tubuh nasi kita. ya, jangan makan mie terus. Nah, mie itu nggak baik sebenarnya Bu, harus Tapi diberi. sekali-sekali boleh Bu. Saya Iya. juga makan. Iya, cuman batasnya ini loh Bu, untuk cara konsumsinya itu kan ada batasannya. Misalnya Pokoknya 1 jangan- bulan 2 kali lah. Jangan keseringan, jangan berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. Meskipun baik, kalau berlebihan endingnya Tidak baik. Itu Contohnya apa Bu yang baik kok berlebihan endingnya tidak baik? Contohnya makan itu baik atau tidak? ya baik. Baik. Kalau makan secukupnya. Makan nasi itu baik, sehat. Kalau makannya Secukupnya, seperlunya. Kalau makannya berlebihan, anak-anak kira-kira nanti kewarden dan sesak nafas
pesan nafas ya kalau keluarga. Nah, itu itu ending yang berlebihan. Makan nasi itu baik karena berlebihan, endingnya tidak baik. Jadi keluarga nggak enak untuk nafas gitu ya. Iya, Pernah keluarga rasa? ya mungkin pernah. Contoh lainnya yang berlebihan, meskipun baik, kalau berlebihan endingnya tidak baik. Baca. Nah, ini sering ya, karena terkenal dengan tutup buku ya, tapi membacanya mereka salah Membaca ya. itu baik, Ya, baik sekali. Dan saya sarankan memang harus membaca. Tapi kalau dilakukan secara Berlebihan. berlebihan, endingnya juga tidak baik. Iya. Berlebihannya bagaimana? Bangun tidur, Baca. membaca terus sampai tidur lagi. Terus jarak Pasti dimarahi mama papa. Nggak Jarak makan, ini, Bu. nggak mandi. jarak Pasti bacanya juga Jarak membaca ya dibatasi. dibatasi. Minimal 30 cm. Betul. Dari mata ke Buku atau sumber baca yang lainnya ya, bukan membaca kan tidak harus buku ya, sumber-sumber yang lain kan bisa. pokoknya jangan berlebihan aja. Pokoknya semuanya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, harus pas sesuai dengan porsinya. Itu ya Bu, untuk pembahasan COVID, seputar tentang COVID ya Bu. Garis besarnya Garis besarnya itu. seperti itu. Pengenalan dulu ya. Kedalamnya kita sambung ke episode Berikutnya. Berarti masih ada video-video lain Bu? Ada, pasti ada. Oh, kan. Biar Intinya jangan takut karena ada COVID. selama kita menjaga kesehatan, berpola hidup bersih dan sehat, Dan jangan lupa berdoa, insya Allah kita terlindungi. Jaga jarak, tetap di rumah anak-anakku. stay at Sudah tidak home. usah main-main keluar lah. Untuk saat ini di rumah saja. Belajar Ya. di rumah, main di rumah, lakukan segala aktivitas di rumah. Dari rumah. Yang keluar bapak ibu saja yang bekerja. Ya, anak-anak tetap di rumah saja. Tidak usah ikut keramaian-keramaian yang sekarang ini, tidak usah. Di Bu, rumah saya saja. kepengen main ketemu sama teman. Sudah kangen. Mau main ke keramaian. Jimpet. Ditahan. Betul nih. Ditahan Bu, jimpet itu ditahan dulu biar suasananya ini normal dulu. Ini kadang gini Bu, ini sebelum ditutup ya Bu, orang seringkali salah menafsirkan dengan istilah new normal. Nah ini loh, ini beritahu anak-anak biar tahu new normal itu bagaimana sih sebenarnya Bu. New normal itu bukan berarti keadaan kembali normal. Oh. Tapi itu seleksi alam. Jika kalian tidak ingin terseleksi oleh alam, Ya, tetap mawas diri, Mawas jaga diri. diri di rumah saja. Karena new normal itu memang aktivitas yang bekerja ya kembali bekerja seperti sedia kala, mal-mal dibuka dan lain sebagainya. betul. Tapi ya itu, yang kuat ya kuat, Kasihan. yang sehat ya sehat, Kasihan yang yang sakit ini. yang sakit. Kita tidak tahu apakah kita terkena virus itu atau tidak, karena imun Butini sehat misalnya, baik ada virus dalam tubuh di Butini misal ya, semoga jangan. Jangan, ini Nah, untuk yang ini yang lain Tapi saja saya deh. sehat kan tidak tahu, tapi Mungkin di sekitar kita ya di Bu, sekitar orang-orang saya kita imunnya lemah. Lemah. Bisa jadi saya menulari. karir. Ya, menulari. Menulari. Karir itu teman menulari. saya yang imunnya lemah. Jadi Untuk waspada sajalah Kak. jaga diri Jaga kita, diri menjaga diri kita dan menjaga diri orang lain. Ya, itu ya, intinya di Meskipun new normal bukan berarti kita harus bebas bebas kemana-mana. kemana-mana. Ke Bukan, mall, bukan ya. ke bioskop, ke pasar, kemana dibatasi. Tetap dibatasi, bawa pakai masker, bawa hand sanitizer, cuci tangan sering-sering, menggunakan sabun. Yang penting jaga jarak. Itu pasti harus Social distance. social distancing. Apalagi kalau di tempat-tempat keramaian itu kita nggak tahu ya Bu, di sekitaran kita itu orangnya sehat apa tidak, atau karir apa tidak. Nah itu Mungkin kita kelihatannya sehat karena ada orang tanpa gejala. Nah itu berbahaya. Nah itu ya anak-anak, cukuplah kita pengetahuan tentang COVID hari ini. Mungkin besok kita sambung lagi ya Bu untuk lebih jelasnya. Nah, Ya. bagaimana COVID itu bentuknya seperti apa? sih? Ukurannya Bentuknya berapa? apa? Nah, itu nanti kita bahas nanti Nanti saja. di pertemuan selanjutnya. Biar Oke? banyak konten-konten buat kita.
Ya. Itu ya. Oh iya, pembelajaran kita mulai besok hari Senin Senin. menggunakan Classroom. Jadi segera masuk ke kelas online kami. Yang kelas 4 segera masuk ke kelas online. Kelas 4 ya kelas 5 Masuk ke kelas online-nya kelas 5. sama dengan. Oke, gitu ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.